Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita jumpa lagi ya teman-teman, bersama saya Diana yang akan memberikan tutorial Toontastic 3D ya. Kita kenalan dulu seperti apa fitur-fiturnya dan apa yang akan kita buat ya selanjutnya. Baik teman-teman, sebelum mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan mohon izin saya akan mulai dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yes. Hari ini saya membuat tutorial bermain Toontasticnya menggunakan laptop. Nah, di sini sudah ada ya shortcut Toontastic ya, karena saya sudah mendownloadnya melalui BlueStacks emulator Android ya. Kita klik saja. Kita klik. Rolling. Action. Ya, seperti ini menu utama yang akan teman-teman jumpai. Bagi yang belum pernah mempunyai project Toontastic, kita setting dulu ya. Kita setting di sini ya, di kiri bawah ada tanda roda. Kita klik saja. Kita rubah dulu karakter kontrolnya. Kalau untuk yang pertama kali biasanya dia ada posisi di simple ya. Jadi hanya karakter saja ya, atau tokohnya saja yang bisa bergerak ya. Tetapi bila kita gunakan full motion, itu tangan dan kakinya juga ikut bergerak. Oke, kita pilih full motion, lalu kembali ke menu utama. Teman-teman, kalau kita sudah punya project film animasi, di sini biasanya ada di posisi sebelah kanan ya. Ya, project-project yang kita buat. Nah, sekarang karena saya juga masih kosong ya, karena saya memang lebih nyaman menggunakan Android ya, HP Android. Baik, kalau mau mulai kita klik tanda plus. Nah, kita temukan ada 3 ya, seperti sudah saya pernah sampaikan, ada 3 jenis cerita. Ada cerita pendek, ada klasik, dan scene report. Nah teman-teman, untuk yang short story kita buka saja, ada 3 parts, ada 3 scene ya, ada 3 adegan. Nah di sini ada beginning, middle, dan end. Ini adalah awal ya, ini yang mungkin pembukaan yang intinya, kemudian penutup. Nah teman-teman, ini kan hanya 3 ya, tapi kalau kita mau tambah pun bisa, klik tanda plus yang di bawah. Nah seperti itu, misalnya pemulaannya kita mau tambah misal, atau yang pertengahannya lalu yang akhirnya, jadi seperti ini kurvanya. Kalau kita tidak mau, kita tinggal klik saja tanda silangnya, kita hilangkan. Oke, baik, kembali ke seperti ini ya. Nah teman-teman, beginning ini artinya kan permulaan, baru perkenalan. Kenapa kalau ada tambahan-tambahan seperti ini? Karena setiap satu adegan recordingnya ya, kalau saat kita merekam suara kita, merekam adegan kita, itu hanya ada waktu 1 menit. Dapat mendapat waktu hanya 1 menit ya, sekitar 60 detik ya kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya dirasa kurang, silahkan ditambahkan. Oke, kalau kita cukup nih hanya untuk cerita pendeknya cuma segini aja, ya sudah. Sebelum mulai kita klik tanda begini masing-masing. Ini editnya anggap selesai ya, klik dulu yang ini. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, kita bisa klik adegan di mana kita akan mulai. Tapi saya akan perkenalkan satu persatu partnya dulu ya.
Lalu di classic story ada 5 parts, ada 5 bagian, ada 5 scene. Ada setup, conflict, challenge, climax, dan resolution. Nah, di setup ini biasanya kita perkenalan dulu, ini tentang apa gitu ya. Kemudian terjadilah konflik ya. Kemudian tantangannya itu seperti apa, ada adegan klimaksnya seperti apa, lalu hasil akhirnya seperti apa. Nah, ini juga sama, bisa kita tambahkan ya, misalnya setupnya mau ditambahkan, konflik, challenge-nya, oh tidak bisa banyak, terlalu banyak, jadi hanya cukup maksimal itu menjadi 7 parts ya. Saya rasa sih cukup ya, tidak setupnya juga cukup satu ya. Saya buat yang perang bajak laut tuh menggunakan jenis permainan ini ya, classic story. Oke, kalau kita sudah merasa oke pas, kita klik tanda checklist, lalu kita kembali dulu ya. Kita berkenalan dulu di sign report. Sign report itu ada 5 parts, ada 5 bagian. Nah, ada question, hypothesis, experiments, results, and conclusion. Ini juga sama, bisa ditambahkan tapi tidak bisa lebih dari 7 parts. Kita coba ya, biar penasaran. Misalnya eksperimennya kita tambah 1, resultnya 1 lagi. Nah, tidak bisa, dia tidak bisa lebih dari 7 scene. Oke, kita hilangkan saja, cukup saja hanya ada 5 parts. Oke, seperti itu. Nah, design report ini ya, ini kaitannya dengan anak-anak misalnya mau membuat laporan sains tapi dalam bentuk verbal, dalam bentuk cerita. Misalnya contohnya pertanyaannya nih, pertanyaan penelitiannya adalah kenapa terjadi pelangi, misalnya seperti itu. Hipotesisnya itu jawaban sementaranya adalah karena ada perpendaran atau sinar matahari mengenai butir-butir air yang ada di awan, misalnya seperti itu. Jadi terjadilah pelangi ya, karena di dalam air itu terdiri dari beberapa warna ya. Oke, itu misalnya. Kemudian dilakukanlah penelitian tuh ya, eksperimennya seperti apa. Kita bisa buat eksperimen untuk terjadinya pelangi ya. Oke, kemudian hasilnya seperti apa, benar nggak apa yang hasil dari jawaban sementara itu, hasil hipotesis yang tadi kita sudah sampaikan, hasilnya benar atau tidak, teruji tidak kebenarannya. Lalu kita berikan kesimpulan kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan sign report ya. Biasanya ini digunakan anak-anak ya, anak-anak dasar menengah untuk membuat laporan sains tapi dalam bentuk verbal. Oke, ini gambarannya terkait 3 jenis mainnya ya, permainannya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat, mau masuk ya, ceritanya kita mau membuat ya, saya pilih aja yang cerita pendek. Nah, pada saat kita mulai, bila tidak menambah scene-nya ya, ini scene-nya ini, jadi kita bisa langsung saja klik bagian mulai misalnya. Jadi susunan ceritanya ya, karena kita sudah latihan membuat skenario, jadi ikuti skenario itu. Oke, di sini, nah teman-teman, ini adalah setting ya, atau latar cerita yang sudah tersedia dari Toontastic 3D. Dan satu setting ini bisa terdiri, nih seperti ini saya contoh, bisa terdiri dari beberapa tempat. Seperti ini di sekolah, ini ada beberapa tempat ya. Kita harus pilih dulu karakternya, misalnya kita pilih inilah Acak ya. Nah, oke. Nah, kita mau lihat nih, di sini ada beberapa tempat. Nah, lihat ya, ini ruang laboratorium. Kita ke bawah ada kantin. Ini sekolah ya bun, ayah bunda, ini sekolah ya. Ini ada ruang ganti. Ini ada olahraga. Nah, oke ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5.
ada 5 setting latar atau background untuk bercerita. Oke, ya ini ruangan sekolah. Oke, kita lihat satu persatu dulu ya, kenalan. Kita ini dulu, lihat lagi. Nah, ini ceritanya ada di ruang angkasa, space. Nah, kita pilih dulu misalnya ini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat, kita jalan-jalan, ada apa saja. Ada ruangan apa saja di sini ya. Ternyata space. Oh, di sini ada tempat kerjanya ya. Di kapalnya nih ceritanya, nih kapalnya lagi mendarat di bulan barangkali ya. Nah, atau di planet ya. Jadi seperti ini settingannya ya. Oke, ini di ruang angkasa. Kita lihat lagi, teman-teman bisa explore ya, explore sendiri. Nah, ini mungkin di bajak laut kemarin saya sudah perlihatkan di gambarnya ya. Ini di temple ya, tentang cerita Fruit Ninja, tentang ninja. Kita pilih dulu deh. Oke, misal kita lihat nih ruangan ini ada apa saja. Tuh ya, naik ke atas. Oh, ternyata itu ruangan bawah tanah. Ini yang di atasnya, itu ruangan bawah tanahnya. Jadi di beberapa setting ini kita bisa berimajinasi membuat suatu cerita ya. Nah, tuh. Nih, misalnya kita tempatkan di sini orang ini ya. Nih, teman-teman bisa dicoba-coba, dia lakukan apa? Diklik saja tubuhnya, dia akan bergerak tuh, tangan dan kakinya. Nah, kalau dia mau berbicara, kliknya ya, mouse-nya itu, atau nanti menggunakan handphone pun jarinya ditekan. Nah, ditekan dia sampai dia selesai bicara. Misalnya kita, "Hai, halo, apa kabar? Saya Kapten Subarko," misalnya. Nah, kalau kita lepas ya tekanannya, dia akan berhenti, mulutnya bergerak. Kemudian ini juga sama, misalnya kita tempatkan di sini, kita tes saja satu persatu karakternya, dia melakukan apa. Jadi kita sudah punya gambaran gambaran apa yang akan terjadi gitu ya, apa yang akan dia lakukan dan bisa kita lakukan untuk menggerakkan tokoh ini. Ini juga sama, kalau mau bicara, klik saja dadaku dan tekan sampai selesai bicara, lepaskan. Nah, berhenti ya. Seperti itu. Nah, kita bisa juga cek di sini apa di ruangan ini mana benda yang bergerak, apa yang ini nih misalnya di sini ya. Dia akan sini. Misalnya gini. Nah, misalnya dia berlatih untuk ini. Nah, itu misalnya. Ini kita gerakan. Ya, seperti itu ya gambarannya. Ya, ini keterampilan kita ya dalam menggerakkan karakternya dan benda-benda yang ada sekitarnya. No, ini lihat nih ya teman-teman, kita klik semangka ini, dia akan terbelah. Kalau ini apa yang terjadi? Sama ya, seperti itu juga. Jadi kita tinggal posisikan karakternya di dekat sini supaya tidak terkesan dia membelah sendiri. Ini juga masih sama kayak begitu ya. Kita sebelum mulai kita bisa coba-coba ya teman-teman ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh karakter-karakter ini dan gambar-gambar mana yang bisa memunculkan suatu adegan. Nah, kita klik mobil aja, dia ada asapnya. Nah, ini memang perlu sekali kita explore masing-masing setting yang sudah tersedia di Toontastic. Oke, ini sudah. Nah, teman-teman silakan saja di explore
semuanya ya, tidak saya harus explore saat ini ya teman-teman. Sebelum mulai dilihat-lihat dulu sambil digerak-gerakan. Begitu juga dengan ininya ya, dengan karakternya masing-masing yang tersedia di sini ya, yang tersedia di sini. Saya coba buka yang ini ya. Nah ini misalnya kita pilih dulu orangnya, misalnya ini, kemudian misalnya binatang. Oke. Nah ya, dia bisa apa? Oh dia terbang ya. Dan dia bisa apa? Oh dia begitu mengeramnya ya, seperti itu. Nah kita punya gambaran kan? Nah gimana kalau ini kita ajak untuk bicara? Nah dia bisa seperti ini ya. Jadi untuk binatang-binatang, nah kalau orang bisa bicara ya seperti ini. Oke, kalau binatang mengeluarkan suara-suara tertentu aja sesuai dengan karakternya ya. Nah, teman-teman seperti itu. Jadi bisa dipelajari. Lalu, karakter ini pun bisa kita edit ya. Kita bisa edit nih, contohnya kita edit ini ya. Nah, klik aja tanda yang kuas tadi, masuk ke sini. Misalnya bajunya mau kita rubah ya, menggunakan dengan warna lain ya. Misalnya ini kita rubah tuh jadi kuning. Mau diganti nama juga nanti di akhir, kalau udah selesai dirubah kita ganti namanya juga bisa. Misalnya ini gitu. Terus wajahnya mau kita ganti. Nah seperti itu ya gambarannya, untuk bisa merubah-berubah. Ini untuk mengubah warna. Lalu bagaimana merubah muka nih? Klik di sini nih bun, ya bunda nih, diklik di sini nih bawah ini ada tanda kamera ya. Tapi ini posisinya kameranya itu nanti hanya muka wajah kita saja. Hanya saya udah berapa kali coba untuk di laptop, tidak berhasil. Jadi gambarnya gelap hitam. Kalau menggunakan HP Android itu berhasil ya. Jadi bisa ada wajah kita di sana. Oke ya, itu dia ya. Nanti dicoba sendiri aja. Kita bisa putar-putar apa yang mau kita ganti. Mungkin sayapnya mau kita ganti warna lain tuh ya. Seperti ini kita ganti tuh warna lain ya. Misalnya gitu. Nah itu seperti itu. Lalu kalau udah selesai tinggal klik tanda checklist ini, lalu diberikan nama. Namanya pastinya dibedakan dari yang sudah ada ya, supaya terkesan ini ada beberapa kelompok yang sama tapi dengan warna yang berbeda. Oke, itu gambarannya untuk merubah atau mengedit karakter yang ada. Oke ya, seperti itu. Lalu ada lagi, kita juga dapat membuat karakter sendiri. Kita gambar sendiri nih di kiri tengah itu ada draw your own. Nah, di sini ada keterampilan menggambar. Guru dan anak-anak diuji nih ya, menggambar menggunakan mouse atau menggambar menggunakan jari. Syukur-syukur ada yang mempunyai stylus pen ya, jadi bisa menggambar. Nah, kalau untuk menggambar ini adalah tanda ketebalan garis ya yang akan dibuat untuk gambar ketebalannya. Kita bisa lihat ya, nih contohnya nih ya, misal nih enggak segini ketebalannya. Kalau misalnya lebih tebal lagi, misal segini, nih segini gambarnya. Nah, besar sekali ya. Kita hapus tangan menggunakan tanda penghapus kalau ada kesalahan, atau undo. Undo tuh yang ini. Nah, ini. Tuh, undo ya namanya. Oke, itu ya. Teman-teman gambar saja, gambar orang ya. Misalnya kita gambar orang ya. Kita kecilin dulu deh ya. Oke, misalnya gini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian matanya kita bisa menggunakan berbagai warna ya. Sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Ini yang paling kecil misalnya gitu. Misalnya gitu, kemudian dikasih hidung. Aduh, abaikan ya kalau
gambar saya kurang cantik, kurang bagus. Nah misalnya gitu. Oke, kita kasih telinganya ya. Ya, saya yakin teman-teman gambarnya lebih cakep. Aduh. Ya, kita beri rambut. Ya, ini mah bebas ya untuk gambarnya ya. Mau gambar dari sendiri juga bisa. Ya, yang penting adalah kita nih dilatih nih keterampilan motoriknya untuk menggambar menggunakan mouse atau menggunakan apa namanya, jari-jari ya kalau di touchscreen. HP kan rata-rata touchscreen ya. Oke, misalnya kayak gini ya, mirip-mirip lah topi pramuka ya teman-teman ya, harap maklum ya. Oke, seperti ini. Kemudian badannya kita juga harus buat. Ya, mudah-mudahan sedikit lumayan ya gambarnya ya. Kurang proporsional kanan kirinya. Nggak proporsional ya. Aduh. Misalnya dia sedang membawa apa gitu ya, kita kasih apalah gitu. Ini tangan bawa seperti ini. Bebas ya, gambarnya nggak sesuai dengan yang diinginkan aja. Nah gitu. Nah ini bisa kita warnai ya teman-teman. Ini wajahnya saya warnai warna ini misalnya. Kalau diwarna yang ini, nih ini tanda ini ya. Nah seperti itu, bajunya saya warnai ya. Misal warna ini. Ini misalnya seperti ini warna hitam, entah dia bawa apa ceritanya ya, anggap aja ini senjata barangkali ya.
Ya, misalnya seperti ini ya. Ini anggap saja sudah selesai ya teman-teman ya. Gambar saya nggak bagus. Kemudian kita klik tanda panah yang di atas kanan. Nah, di sini kita bisa menentukan ketebalan gambar yang kita sudah buat. Jadi seolah-olah kayak 3 dimensi ya. Seperti ini misalnya, mau segini, mau segini, mau segini, ini terserah teman-teman semua. Hanya gambar yang kita buat ini tidak bisa sama seperti gambar yang sudah tersedia di aplikasi. Kalau di aplikasi tangannya bisa kita gerakkan, mulutnya kita bisa bergerak, tapi kalau yang kita gambarkan ini tidak bisa, dia hanya ketebalannya saja menjadi 3 dimensi ya, tapi tidak bisa digerakkan seperti yang ada di aplikasi yang sudah bawaan aplikasi. Finish misalnya ini kita namakan Jeko, nah gitu ya. Misalnya kita beri nama ya. Nah ini masuk nih, kalau kita udah mau memerankan ceritanya, si peran ini akan masuk di sini. Oke, kalau kita klik tanda ini, kita tinggal tempatkan. Kita lihat ya seperti apa si Jeko ini bergeraknya. Misalnya Jekonya ada di sini. Tuh, dia tidak bisa ya, dia hanya begini. Nah, hanya bisa digerakkan seperti ini. Tapi tangannya ya, mulutnya tidak bisa bergerak seperti tokoh yang ini. Nah, ini tokoh yang ini kan bisa bergerak tuh mulutnya. Ini juga tangan kakinya bergerak. Gitu ya bedanya. Tapi ini menyenangkan juga teman-teman kalau anak-anak yang senang menggambar ya, dia dapat mewujudkan jadi kayak main wayang saja ya, seperti itu ya. Itu gambarannya terkait dengan editing ya, isi dari aplikasi ini. Untuk ini juga latar ya, setting ini juga bisa digambar. Dan draw your own sama juga seperti yang tadi. Tapi kalau kita sudah bermaksud untuk menggunakan dalam bentuk gambar, berarti teman-teman akan menggunakan setting yang kita gambar itu langsung, tidak bisa pilih yang tersedia di sini. Ya, bisa sih, tapi kita berarti mulai dari awal kembali. Nah, seperti ini ya. Juga sama ya, kalau mau digambarkan tadi menggunakan draw your own tadi ya. Oke, itu ya gambarannya teman-teman. Nanti saya akan berikan lagi tutorial membuat cerita menggunakan plastik 3D. Oke, itu saja. Mohon maaf lahir batin kalau banyak kekurangan dan kesalahan yang membingungkan atau belum jelas, silahkan ditanyakan di grup. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.